Kembali ke setelan pabrik, woy. Kembali ke Emang kenapa? setelan pabrik. Kalau gua kembali ke setelan pabrik, kenapa? Terserah lu lah. Gua kembali ke setelan pabrik, gua juga nggak pernah numpang hidup sama orang. Masih bisa makan enak. Masih bisa pergi-pergi ke luar negeri enak. Ini bulan depan gue mau pergi lagi. Tuh. Coba. Gampang kali loh netizen ini kembali ke setelan pabrik, mulai tantrum, mulai terserah lah orang hidup-hidup gue. Ngomongin lu Jengger ya, sekali lu ngomongin gua kena lu sama gua lu. Jengger, lu mendingan urusin anak lu. Biarin aja anak lu tuh mau tinggal di luar negeri kek, mau tinggal di mana kek, nggak apa-apa Jengger. Nggak apa-apa. Lagian kan kalau misalkan dia ngikutin sejarah lu, kenapa lu marah? Mungkin dia mau jadi PSK ya nggak apa-apa. Biarin aja, kan maknya dulu mantan PSK ya nggak sih? Nggak apa-apa jadinya ya. Kalau menurut Tita tuh orang seperti ini tuh nggak bisa dinasihatin, udah nggak bisa. Itu tuh gimana ya, itu tuh sudah menjadi karakter seseorang. Karakter tuh tidak bisa diubah, itu udah bawaan lahir dia gitu. Ada karakter seseorang tuh yang selalu merasa dirinya selalu benar ya. Jadi gini loh, dia bisa nyinyir dengan hidup orang, dia bisa mengomentarin orang, tapi giliran kita apa namanya itu, kita kritilisasi balik, dia nggak bisa terima gitu. Nanti dia pasti bilangnya terserah gue, mulut gue, ya kan? Jadi intinya gini, dia berhak mengomentari hidup orang, dia berhak menghina orang, ya kan? Dia berhak menghina orang baik gini. Pokoknya dia punya hak mengomentari semua hidup orang, dan ini kan termasuk body shaming ya. Body shaming, menghina fisik orang ya. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, jika kamu menghina ciptaan aku, berarti kamu menghina aku sebagai penciptanya, ya kan? Maka kamu termasuk juga menghina aku, kata Allah, gitu ya kan? Jadi orang seperti ini nggak bisa, ya, nggak bisa kita lawan, ya kan? Oke? Biarin aja dia merasa benar gitu, ya kan? Ya, tapi kalau melakukan penghinaan fisik itu bisa dilaporkan kepada pengacara, ya kan? Penghinaan penghinaan fisik seseorang gitu kan? Ya. Tuh. Sebenarnya dalam hidup ini kalau kita nggak mau dikritik, maka jangan nyinyir dengan hidup orang lain. Masak dia punya mindset terserah gue menyinyir hidup orang lain, gerilan dibales, dia nggak terima. Itu kan namanya ya, kata Allah tuh begini, hati-hati dengan sikapmu yang selalu merasa benar. Hati-hati gitu ya. Kalau kita nggak mau dikritisasi orang lain, kita jangan nyenggol-nyenggol hidup orang gitu. Akhirnya netizen bereaksi, dia nggak bisa terima gitu kan ya. Orang kayak gini tuh nggak usah bawa agama juga, nggak bisa gitu ya, nggak bisa juga gitu ya kan. Oh ya, buat adek, tulisan aminnya tuh salah loh dek. Tulisan amin tuh A huruf besar, terus huruf kecil satu lagi A nya 2 ya, A-A-M-I-N, amin. Jadi artinya nanti berbeda dek ya. Makasih deh udah dikasih waktu Steve, lagi santai ya. Nah, ini tempat Tita tidur nih. Tempat Tita tidur nih. Tempat Tita tidur. Kalau yang ini jarang diganti, soalnya ini khusus tempat tidur Tita dua tuh. Ini satu. Ini justru untuk tamu. Kalau ada tamu datang, kayak ponaan, kayak teman-teman. Aku kan kalau nggak ada kegiatan, hobinya di kamar. Kamar itu adalah istana aku, jadi mereka dipersilakan duduk di sini. Ya. Makasih ya dek. Kita doain aja gini. Kita doain aja orang-orang yang julid, orang-orang yang suka menghina fisik orang gitu, orang-orang yang suka merendahkan hidup orang. Kita doakan aja semoga dia dapat mendapatkan hidayah Allah gitu.
ya, mendapatkan hidayah Allah. Karena pada dasarnya manusia itu, ini kayak kumat ini, alergi kita nih. Karena pada dasarnya manusia itu ada sifat baik, ada sifat buruk ya. Semoga Allah tuh memberikan hidayah, dia kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dan pesan Tita untuk apa ini ditujukan untuk pengacara Peggy ya, buat Bang Tony, jangan mundur dong. Itu kan yang menghujat abang cuma si Nikita Mirzani. Kami netizen mendukung abang. Apa tuh kasus Vina dan apa tuh kasus Vina itu belum selesai bang. Ya, yang 7 orang belum selesai. Aku mohon abang jangan mundur dulu sampai 7 terpidana itu bisa bebas. Kasian bang, Peggy kami mendukungnya seluruh Indonesia ya. Peggy kami mendukung seluruh Indonesia, dan kami seluruh Indonesia juga mendukung bang adik-adik yang masih di tahanan itu. Tolong banget ya bang, jangan abang mundur, abang berkoordinasi lah bersama Bang Farhad Abbas ya, yang lagi berjuang menghadapi kebejatan hukum di Indonesia, yang berjuang melawan kebejatan rekayasa kepolisian Republik Indonesia. Jadi aku mohon abang itu supaya tetap maju gitu sampai uang ganti rugi untuk Peggy itu dikeluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia Cirebon. Itu hak Peggy gitu. Peggy itu harus menerima minimal 600 juta loh, minimal 600 juta dan maksimal tidak terbatas. Karena aku udah bilang ya, kepolisian Republik Indonesia, siapapun itu warga negara Indonesia yang masuk ke akun orang lain dan menghapus isi akun ataupun mengubah bentuk isi akun, itu kena undang-undang ITE loh bang. Ya, undang-undang ITE pasal 30 ya. Itu hukumannya 8 tahun penjara, denda 1 miliar. Nah, jadi dari dia masuk ke akun Peggy aja udah kena kepolisian Republik Indonesia Cirebon tuh sebanyak 1 M ya. Nah, belum lagi denda dia menangkap Peggy itu, bukan penangkapan salah, itu rekayasa penangkapan. Nah, itu semoga Peggy mendapat ganti rugi, dan tolong dong bang jangan mundur sampai 7 terpidana itu bebas. Abang harus mencari tersangka baru gitu sampai 7 terpidana, karena Peggy, Saka Tatal dan 7 terpidana tuh ada benang merahnya bang. Tolong jangan mundur cuma gara-gara seorang nyai gitu, seorang Nikita Mirzani gitu. Abang kan seorang pengacara, makanya aku selalu sharing, aku sering hashtag abang supaya tidak sering live di TikTok. Karena kalau kita pengacara tuh seperti Peggy, kalau kita terlalu sering live di TikTok, kan pengacara kayak Hotman Sitompul, kayak Oto Hasibuan, mereka tidak pernah live di TikTok. Karena apa? Penyusup dan lawan kita bisa masuk ke area privasi kita di live itu. Makanya aku udah wanti-wanti buat Peggy jangan terlalu sering live di TikTok, karena kasus kamu tuh seluruhnya belum selesai gitu. Jadi kita harus kelihatan elegan, harus berwibawa. Kalau kita terlalu sering live di TikTok, orang tuh semena-mena sama kita ya. Sebaiknya abang tuh fokus kepada usut ganti rugi Peggy, dan tolong banget abang supaya 7 terpidana itu bebas bang. Baru kami senang gitu. Tenang bang, kami seluruh Indonesia mendukung abang Tony dan abang Farhad Abbas ya. Sarangnya, semoga Nikita Mirzani mendapatkan hidayah Allah. Amin.